Terima kasih Tuhan. Kau Allah kekuatan kami, Kau penghibur kami. Tak usah ku takut, Allah menjagaku. Tak usah ku bimbang, Yesus peliharaku. Tak usah ku susah, Roh Kudus hiburku. Tak usah ku cemas, Dia memberkatiku. El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Dia besar, Dia besar, El Shaddai mulia, El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Berkat-Nya melimpah, El Shaddai. Tak usah ku takut, Allah menjagaku. Tak usah ku bimbang, Yesus peliharaku. Tak usah ku susah, Roh Kudus hiburku. Tak usah ku cemas, Dia memberkatiku.
Yesus setia. Terima kasih Tuhan. Haleluya, haleluya. Haleluya. Yesus Tuhan, haleluya, haleluya, haleluya. El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Dia besar, Dia besar, El Shaddai mulia, El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Berkatnya melimpah, El Shaddai, El Shaddai, El Shaddai. Our Father, which art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done in earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our debts, as we forgive our debtors. And lead us not into temptation, but deliver us from evil. For thine is the kingdom, and the power, and the glory, forever. Amen. Shalom, selamat pagi, berjumpa kembali. Baru beberapa hari yang lalu kita sama-sama merayakan Paskah. Kira-kira ayat apa yang saudara dapatkan? Ya, mungkin telurnya bisa dimakan mendampingi rawon, atau mendampingi soto, atau mendampingi nasi kuning, ya apapun yang saudara mau. Tapi ayat apa yang saudara dapatkan Paskah kemarin? Biar kita selalu ingat bahwa Paskah berbicara tentang new beginning, awalan yang baru. Ya, awalan yang baru. Di dalam Tuhan selalu ada new beginning. Dan kita mau benar-benar menyadari bahwa Tuhan sangat mengasihi kita. Dia tidak pernah meninggalkan kita. Nah, tetapi sebagai pribadi yang mengasihi kita, kita harus sadar bahwa Tuhan tidak menginginkan kita untuk salah jalan atau salah jalur, atau kita dibiarkan, kalau bahasa Jawanya itu keleleran. Tuhan tidak mungkin membiarkan kita terkatung-katung. Nah, untuk itu, sebagai bukti kasih-Nya, kita lihat betapa Tuhan itu mendidik kita. Nanti akan ada satu kata yang mungkin membuat kita shock atau kaget. Hah? Tuhan begini, ya? Coba kita lihat. Kita baca beberapa ayat sebelumnya terlebih dahulu, Ibrani pasal yang ke-12. Ayat yang kedua mulai. Ibrani 12 ayat yang kedua.
Kita akan baca sampai ayat yang ke-7. Selebihnya saudara bisa baca sendiri. Ibrani 12 mulai ayat yang kedua. Firman Tuhan berkata demikian, marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus, yang memimpin kita dalam iman, dan yang membawa iman kita itu kepada kesempurnaan, yang dengan mengabaikan kehinaan tekun memikul salib, ganti sukacita yang disediakan bagi Dia, yang sekarang duduk di sebelah kanan tahta Allah Bapa. Ayat ini berbicara tentang whatever happens, apapun yang terjadi, terus pandang Yesus. Dia pemimpin yang sudah memberikan teladan dalam segala sesuatu. Dia juga pemimpin yang memberi contoh menyelesaikan tugas, menyelesaikannya dengan iman yang sempurna. Dengan rendah hati, mengabaikan rasa malunya disalibkan. Dan rasa malu disalibkan itu digantikan. Ganti dengan sukacita yang disediakan bagi Allah. Karena Yesus duduk di sebelah kanan tahta Allah Bapa. Kita mau ingat bahwa kita harus contoh Yesus, apa yang Dia lakukan. Dan ayat 3 berbunyi, ingatlah selalu akan Dia. Disebutkan lagi, yang tekun menanggung bantahan yang sehebat itu terhadap dirinya dari pihak orang-orang berdosa, supaya jangan kamu menjadi lemah dan putus asa. Ini sebuah teguran yang keras, ya. Ayat 4, dalam pergumulan kamu melawan dosa, kamu belum sampai mencucurkan darah. Ayat 5, dan sudah lupakah kamu akan nasihat yang berbicara kepada kamu seperti kepada anak-anak? Hai anakku, janganlah anggap enteng didikan Tuhan, dan janganlah putus asa apabila engkau diperingatkannya. Pertanyaannya, kenapa kok kita bisa putus asa apabila diperingatkan Tuhan? Notice this, catat baik-baik, ayat yang ke-6. Karena Tuhan menghajar orang yang dikasihinya, dan Ia menyesah orang yang diakuinya sebagai anak. Ayat 7, jika kamu harus menanggung ganjaran, Allah memperlakukan kamu seperti anak. Di manakah terdapat anak yang tidak dihajar oleh ayahnya? Ayat 8, tetapi jikalau kamu bebas dari ganjaran yang harus diderita setiap orang, maka kamu bukanlah anak, tetapi anak-anak gampang. Nah, ayat 8 ini diingatkan bahwa semua orang yang percaya akan menghadapi, akan partake, akan turut ambil bagian di dalam tanda kutip hajaran dari Tuhan. Nah, saya pernah sampaikan tapi saya mau sampaikan lagi. Yang namanya Tuhan menghajar, itu jangan dibayangkan seperti manusia yang menumpahkan emosinya, memukul anaknya, menggunakan emosinya tanpa ada batasan. Yang penting sampai dirinya puas, nafsu amarahnya puas, bukan. Tapi kata Tuhan menghajar, itu dari bahasa Yunani pedefo. Artinya chastening, mendidik, mengajar, mendidik, didikan. Ya. Jadi Tuhan itu berkata bahwa Tuhan mendidik kita. Karena kalau kita tidak dididik, berarti Tuhan tidak sayang kita. Coba kita lihat tadi. Mulai ayat yang ke-6. Karena Tuhan menghajar orang yang dikasihinya, dan Ia menyesal orang yang diakuinya sebagai anak. Banyak orang hanya mengira, hajaran Tuhan itu sakit penyakit atau wabah seperti pandemi,
Ini Tuhan menghajar umatnya. Dan saya ketemu dengan beberapa orang, bukan hanya di Mojokerto, tapi dari beberapa kota besar, justru mereka malah bilang pandemi itu bukan hajaran bagi mereka, tapi sebuah pelajaran yang berharga. Karena banyak dibukakan hal-hal baru selama pandemi. Ya. Mereka banyak orang Kristen, ya. Kita lompat lagi, banyak orang Kristen yang percaya bahwa kalau mereka sakit, mereka itu sedang dihukum atau dihajar oleh Tuhan tanpa menyadari apa yang sudah mereka perbuat sebelumnya, tanpa berkaca dulu apa yang sudah mereka lakukan. Misalnya 3 hari yang lalu makan seblak level 5. Itu lomboknya berapa puluh saya tidak tahu. Mungkin hari kedua tidak apa-apa, hari ketiga tidak apa-apa, hari keempat mungkin waktunya masuk kerja tiba-tiba aduh sakit. Aduh Tuhan, kenapa Engkau beri sakit ini? Aku kan baik-baik saja, lupa kalau habis makan seblak level 5. Yang disalahkan Tuhan dulu. Dan kemudian bilang, ya ini memang kehendak Tuhan, saya tidak masuk kantor. Karena memang di kantor kelihatannya sedang tidak kondusif. Nah ini ngawur. Cara Tuhan mendidik bukan seperti itu. Lalu kenapa Tuhan tidak menghalangi saya untuk beli seblak? Karena Tuhan memberi kita kehendak bebas. Nah, mungkin Anda bertanya lagi, nah lalu kenapa Tuhan mengizinkan adanya wabah? Ya, mengapa Tuhan mengizinkan adanya wabah? Contohnya, ketika bangsa Israel berada di Goshen, kenapa kok terjadi adanya wabah? Kalau kita mau berbicara sejauh itu. Nah, Tuhan memakai wabah itu ada alasannya. Karena Tuhan tidak akan pernah melakukan cara yang drastis kecuali sebagai cara pamungkas atau cara terakhir. Pada saat itu Firaun dan Mesir begitu keras kepalanya. Tuhan sudah kirim Musa, Tuhan kirim Harun, tetap keras kepala. Dan Tuhan pakai cara yang drastik. Tuhan pakai cara yang drastis. Izinkan wabah itu melanda, ya, tanah Mesir. Ya. Ketika, nah di sini kita belajar sesuatu. Ketika segala cara Tuhan mengingatkan kita, itu tidak kita gubris atau tidak kita hiraukan, maka Tuhan akan pedefo kita, menghajar kita. Ketika kita dipanggil, diingatkan tidak dengar, Daniel 1 kali, Daniel 2 kali, 3 kali tidak dengar-dengaran, maka akan ada ajaran, hajaran, didikan, supaya ke depan kalau dipanggil selalu noleh dan jawab ya. Nah ini yang seringkali kita luput. Tuhan melakukan itu karena Dia mengasihi kita. Bayangkan ketika kita sedang berjalan di pinggir jalan dan mau menyeberang jalan melalui zebra cross dan kebetulan tidak ada traffic light-nya, mungkin begitu. Ketika kita dipanggil Daniel, 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 kita tidak noleh, kecelakaan bisa terjadi. Dan hajaran itu untuk membuat kita ingat as a remembrance. Supaya kita ingat bahwa kalau dipanggil itu dengar-dengaran. Kalau dipanggil itu noleh. Ya. Kalau seseorang berkata seperti tadi, aku ini sedang dihajar Tuhan. Aku ini sedang dihajar Tuhan. Tidak adil. Kenapa saya bilang tidak adil? Kalau dia berani mengklaim bahwa dia sedang diajar Tuhan, dia juga harus berani mengaku dengan gentle
bahwa dia sudah berkali-kali tidak dengar peringatan dari Tuhan. Karena Tuhan tidak mungkin main asal hajar. Saya katakan tadi, Tuhan bukan menghajar karena emosi untuk memenuhi nafsunya, tetapi untuk menyelamatkan. Kalau seseorang mengklaim bahwa Tuhan menghajar saya, ya enggak apa-apa, klaim saja. Tapi jangan lupa bahwa klaim itu harus juga disertai dengan sebuah perenungan, ya, yang menyadarkan bahwa oh iya, saya berarti sudah tidak dengar-dengaran berkali-kali. Sudah diingatkan berkali-kali tetapi tidak dengar. Ingat loh ya, bangsa Israel juga di Mesir saat wabah itu terjadi. Tapi bangsa Israel tidak kena wabah karena mereka taat. Ada bangsa Israel yang kena, tidak dicatat secara detail, tapi saya percaya kalau ada yang tidak taat juga akan kena wabah. Juga akan kena didikan Tuhan, hajaran Tuhan. Bukan karena sewenang-wenang, tapi supaya yang lain tahu. Bukan berarti kalau sudah diselamatkan akan semerta-merta, selalu setiap saat selalu selamat. Enggak. Kalau kita tidak tangkas, kalau kita tidak dengar-dengaran, ya kita bisa kehilangan keselamatan kita. Umat Israel pada saat itu diberikan jaminan oleh Tuhan, ya, diberikan janji kesembuhan, perlindungan, ya. Dan mereka juga cuma menyaksikan air menjadi darah, sungai menjadi dipenuhi dengan darah, ya, lokus, belalang, ya, wereng, hama gitu ya menyerang. Dan kemudian yang paling parah itu anak sulung dari kerajaan Mesir, dari anggota warga Mesir itu mati semua, ya. Tapi bangsa Israel ada protection, lambang darah anak domba. Itu hajaran Tuhan, didikan Tuhan. Dan gunanya selalu apa? Bukan untuk menjerumuskan, tapi untuk menaikkan level. Mengingatkan bahwa Tuhan itu baik, Tuhan itu menyertai. Tapi kalau kamu mau disertai, ya kamu harus berada di dalam jalurnya Tuhan. Sebab kalau tidak, kita ketinggalan atau kita salah arah. Ya. Jadi pagi hari ini kita mau belajar. Ya. Beberapa hari yang lalu kita merayakan kebangkitannya. Jangan kita sia-siakan kebangkitannya. Ya. Tuhan akan selalu memberikan kita didikan supaya kita naik level terus. Dan ketika mengalami sesuatu yang tidak enak, jangan serta-merta mengatakan Tuhan jahat. Enggak. Tapi tanya, Tuhan, what do you want from this? What do you want for me to learn? Engkau mau saya belajar apa dari yang terjadi sekarang ini? Saya yakin Tuhan tidak pernah memberikan kepada anaknya cobaan untuk menjatuhkan. Tapi Tuhan memberikan hajarannya untuk mendidik kita, supaya kita menjadi dalam tanda kutip bibit-bibit Kristen yang unggul untuk mempermuliakan nama Tuhan. Ya. Kalau orang Kristen yang tunduk pada Tuhan, saya yakin tidak akan mengalami yang namanya keburukan, hantaman dan sebagainya, dan kemudian berkata Tuhan kau jahat. Loh, orang Kristen yang baik bisa mengalami didikan Tuhan. Oh, sangat bisa. Karena didikan Tuhan itu mau kita, supaya kita itu upgrade terus. Ya. Itulah yang kita mau pelajari pada hari ini. Tuhan mengasihi kita, maka Dia mendidik kita. Tuhan tidak mau kita seumur hidup makan bubur terus. Suatu hari ketika gigi kita tumbuh semua dengan baik, kita harus belajar makanan yang solid food, makanan yang lebih keras. Suatu hari ketika usia kita bertambah, mau tidak mau kita akan berjumpa dengan yang namanya lombok. Kita harus belajar, walaupun mungkin tidak suka, tapi kita harus tahu apa itu lombok. Suatu hari kita harus tahu bahwa sayuran itu baik. Suka tidak suka kita harus makan sayur. Suatu hari kita harus belajar bahwa ini dan ini banyak sekali yang akan kita pelajari dalam kehidupan ini. Jadi kita harus mau
memiliki sikap mau diajar oleh Tuhan. Karena Tuhan mengasihi kita. Karena Tuhan sungguh amat mengasihi kita, maka Dia memperhatikan kita. Maka Tuhan akan mendidik kita. Ya, kita tidak sempurna, kita pasti sering tidak dengar-dengaran. Kita sering melakukan kesalahan. Kita bahkan sering tinggalkan Tuhan. Kita bahkan saling menghakimi. Kita bahkan ini keras kepala. Bahkan kita ini lebih banyak menabur tindakan-tindakan daging. Kita ini butuh dikoreksi, butuh diinstruksi. Makanya itu alasan-alasan mengapa Tuhan mau menghajar kita. Sekali lagi, kalau kita dengar kata chastening atau Tuhan menghajar, bukan Tuhan melampiaskan nafsu amarahnya, tapi Tuhan mengarahkan kita, mendidik kita, supaya kita lebih baik lagi dari sebelumnya. Biar setelah momen Paskah kemarin dan hari ini, kita menjadi pribadi yang semakin baik di hadapan Tuhan, mempermuliakan nama Tuhan, dan terus naik level. Tidak lagi seperti pribadi yang sebelum-sebelumnya, tapi semakin baik lagi. Nama Tuhan Yesus dipermuliakan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih. Biar sepanjang hari ini kami semua sehat, diberkati, dan dibungkus dengan darah Yesus. Engkau menyertai kami, melindungi kami, dan Engkau mendidik kami, supaya kami menjadi orang yang percaya kepadamu dengan sungguh-sungguh, dan menjadi pribadi yang berkualitas di hadapan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Selamat pagi. Tuhan Yesus memberkati.